Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Kapita Selekta. Kami akan mempresentasikan materi dengan judul Comprehensive Event Management. Next. Berikut anggota kelompok kami ada Alisa Dikna, Farah Ananda, Triyohana, Salsabila Kurnia, dan Syawal Putri. Next. Langsung aja kita ke materinya, yaitu jenis-jenis event. Apa itu event? Kata event secara etimologi berarti sebuah acara, kegiatan, kejadian, atau peristiwa. Event merupakan kegiatan yang diadakan untuk memperingati hal penting dalam kehidupan manusia, baik secara individu atau kelompok, adat, budaya, tradisi, atau agama yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan yang melibatkan lingkungan masyarakat yang diselenggarakan pada waktu tertentu. Event bukan sekadar acara hiburan, tetapi bentuk aktivitas terencana untuk mencapai tujuan sosial, budaya, atau bisnis. Contohnya seperti konser musik, seminar kampus, festival budaya, hingga acara-acara amal. Semua event memiliki tujuan dan karakteristik yang berbeda-beda. Next. Ini ada tipe-tipe event. Yang pertama ada corporate event, contohnya kayak seminar, launching produk, meeting, atau gala dinner. Yang kedua ada community event, contohnya seperti festival rakyat, lomba lingkungan, atau bazar UMKM. Yang ketiga ada educational event, contohnya seperti seminar, workshop, pelatihan, atau lomba akademik. Yang keempat ada entertainment event seperti konser, fashion show, pertunjukan seni, festival musik, dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada charity event, yaitu event yang menggalang dana atau bakti sosial dan donasi bencana. Berikut ada foto-fotonya sesuai dengan nomor-nomor. Event juga dibedakan berdasarkan tujuannya dan siapa penyelenggaranya. Misalnya kayak corporate event biasanya digelar oleh perusahaan untuk memperkuat brand, atau community event yaitu untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat, atau kayak educational event itu fokus untuk pembelajaran. Nah, di sini ada event goals. Corporate event itu tadi untuk membangun branding, networking, atau promosi produk. Community event itu untuk meningkatkan keterlibatan sosial dan solidaritas. Educational event itu untuk menyebarkan ilmu dan meningkatkan kompetensi. Entertain event itu untuk memberikan hiburan, pengalaman, serta exposure bagi sponsor dan kita sebagai penikmatnya. Lalu di charity event itu untuk menggalang dana, kesadaran, dan empati masyarakat. Jadi tujuan event itu harus menjadi fokus utama dalam perencanaan. Misalnya kayak seminar kampus, tujuannya edukatif, sedangkan konser hiburan, jadi berbeda kan. Nah, walaupun berbeda, semuanya tetap harus dirancang agar bisa mencapai tujuan dan berdampak positif bagi audiens maupun si penyelenggaranya. Next. Nah, ini ada contoh-contohnya. Pertama ada corporate, itu contohnya kayak misalnya launching iPhone 17 kemarin. Nah, tujuannya itu untuk branding dan promosi dari Apple-nya sendiri. Lalu yang community ada festival UMKM Kota Bogor yang biasanya diselenggarakan di alun-alun Kota Bogor. Nah, itu tujuannya untuk engagement dan solidaritas. Nah, yang ketiga itu ada educational. Contohnya kayak Semirnas UNJ yang biasa diadakan oleh prodi kita, BEM Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Digital, yang bertujuan untuk knowledge sharing gitu kan. Kita suka ngundang-undang pengisi acara yang emang tujuannya untuk knowledge sharing gitu. Terus ada entertainment juga, contohnya konser musik yaitu Pesta Pora dan Synchronous Festival kemarin. Banyak ya event-event festival musik sekarang yang bertujuannya untuk hiburan dan exposure. Yang terakhir ada charity, contohnya itu ada konser amal untuk Palestina dengan tujuan fundraising dan awareness kayak gitu. Jadi tiap jenis event punya dampak yang berbeda, mulai dari ekonomi hingga sosial gitu. Next. Selanjutnya ada tahapan event manajemen. Yang pertama itu ada tahap planning. Tahap planning ini yaitu adalah dasar dari seluruh proses penyelenggaraan acara. Di sini itu kita menentukan tujuan utama event, apakah untuk promosi produk, edukasi masyarakat, atau membangun citra lembaga. Misalnya nih, kalau kita mau mengadakan seminar publik tentang sustainability,
Maka tujuan utamanya itu bisa untuk meningkatkan kesadaran tentang gaya hidup ramah lingkungan. Setelah itu baru kita tentukan tema, target audiens, konsep acara, anggaran, serta timeline kegiatan. Tahap ini tuh penting karena menentukan arah keseluruhan acara. Semakin matang perencanaannya, semakin kecil risiko kesalahan di lapangan. Lalu dilanjut ke tahap organizing. Di tahap ini, struktur kepanitiaan dibentuk dan tugas dibagi sesuai bidangnya, kayak divisi acara, publikasi, logistik, dan konsumsi. Semua divisi harus tahu tanggung jawabnya agar proses kerja berjalan efisien. Selain itu, tahap ini juga mencakup koordinasi dengan pihak eksternal seperti vendor, sponsor, dan penyedia tempat. Tujuannya itu agar setiap bagian siap bekerja secara selaras menuju pelaksanaan acara. Lalu tahap berikutnya itu adalah executing, yaitu pelaksanaan acara di lapangan. Semua rencana dan koordinasi yang sudah dibuat sebelumnya itu dijalankan secara nyata. Biasanya itu dimulai dengan briefing panitia, memastikan seluruh alat, dekorasi, dan kebutuhan teknis sudah siap. Misalnya, untuk acara konser kecil, tim teknis memastikan sound system dan pencahayaan berfungsi. Tim publikasi mendokumentasikan kegiatan, dan panitia lapangan mengatur alur penonton. Tahap ini itu menuntut kerjasama dan komunikasi yang cepat, karena seringkali kan muncul situasi tak terduga yang harus segera diatasi. Nah, setelah acara udah selesai, masuklah ke tahap evaluating. Ini adalah proses menilai hasil dan pelaksanaan kegiatan secara menyeluruh. Tim itu melakukan rapat evaluasi, terus mengumpulkan masukan dari panitia, dari peserta, lalu menilai apakah tujuan acara sudah tercapai. Nah, dari sini kita bisa melihat hal-hal yang sudah berjalan baik dan yang masih perlu diperbaiki. Misalnya, kalau acara sukses tapi promosi kurang efektif, maka evaluasi itu bisa menjadi pembelajaran untuk event selanjutnya. Evaluasi juga biasa diakhiri dengan penyusunan laporan pertanggungjawaban atau bisa juga dokumentasi akhir sebagai arsip kegiatan. Next. Oke, selanjutnya di sini ada budget management. Dalam penyelenggaraan sebuah event, penyusunan anggaran merupakan langkah penting agar kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan tidak melebihi dana yang tersedia. Anggaran yang baik membantu tim mengontrol pengeluaran serta memastikan setiap kebutuhan mendapatkan porsi dana yang tepat. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mendiskusikan jumlah anggaran dan tujuan event. Dengan memahami tujuan kegiatan serta kemampuan dana yang dimiliki, penyusunan anggaran akan menjadi lebih terarah dan realistis. Nah, misalnya pada kegiatan festival mahasiswa kreatif, panitia perlu menentukan lebih dulu apakah tujuannya untuk branding kampus, hiburan, atau ajang kompetisi. Dari sini alokasi dana bisa disesuaikan. Misalnya kalau untuk promosi itu tuh untuk lebih menarik pesertanya lebih banyak. Nah, berikutnya itu melakukan survei harga. Nah, melakukan survei harga ini sangat penting agar perhitungan lebih realistis, cari tahu kisaran biaya di pasaran untuk kebutuhan seperti venue, perlengkapan, dekorasi, konsumsi, dan jasa dan logistik itu biasanya akan membandingkan harga sewa venue-nya untuk perlengkapannya itu. Misalnya itu kayak di sound system di tempat A itu harganya 5 juta, tapi di vendor B hanya 3,5 juta. Nah, dengan fasilitas yang serupa, data seperti ini membantu tim untuk membuat keputusan yang efisien. Kemudian ada mempersiapkan RAB cadangan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak terduga seperti pembatalan sponsor atau kenaikan harga konsumsi mendadak. Dalam prakteknya tuh biasanya bendahara menyiapkan dana darurat sekitar 10-15% dari total anggaran utama. Nah, semua pengeluaran harus dicatat secara rapi dan disertai bukti transaksi. Misalnya, setiap pembayaran vendor dicatat dalam cash flow sheet dan disertakan nota pembelian. Dengan dokumentasi seperti ini, laporan keuangan bisa dipertanggungjawabkan dan menjadi acuan untuk event berikutnya. Oke, selanjutnya ini ada sponsorship. Sponsorship merupakan bentuk dukungan dari pihak luar, baik berupa dana, barang, maupun fasilitas, sebagai imbalan atas peluang promosi yang diberikan oleh penyelenggara event.
Dukungan ini bukan hanya membantu dari sisi pendanaan, tetapi juga meningkatkan kredibilitas acara. Dalam mencari dan mengelola sponsorship, ada beberapa hal yang penting dan perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, pemilihan sponsor yang relevan dengan tema dan target peserta. Misalnya dalam event Startup Innovation Day, panitia bisa menggandeng bank digital atau perusahaan teknologi sebagai sponsor utama. Yang kedua itu membuat proposal sponsorship yang menjelaskan manfaat yang akan diperoleh, seperti penempatan logo di media promosi, penyediaan booth di lokasi acara, dan penyebutan dalam publikasi atau media sosial acara. Yang ketiga itu jaga hubungan baik dengan sponsor melalui komunikasi yang terbuka sejak tahap negosiasi hingga pelaporan hasil kegiatan. Nah, sebagai contohnya itu seperti event job fair kampus, tim sponsorship berhasil mendapatkan dukungan dari perusahaan minuman atau lembaga kursus bahasa. Nah, perusahaan tersebut memberikan bantuan dana sekaligus produk untuk peserta. Sementara mereka itu mendapatkan exposure merek di area acara. Dengan sponsorship yang tepat dan beban biaya dapat berkurang signifikan, acara juga tampak lebih profesional di mata publik. Oke, selanjutnya ini ada partnership. Partnership itu dalam event tidak hanya berfokus pada pendanaan, tetapi juga kerjasama strategis yang memberi nilai tambah bagi kedua belah pihak. Kolaborasi ini bisa mencakup berbagai jenis mitra dengan peran yang berbeda, namun saling mendukung satu sama lain. Beberapa bentuk partnership yang umum dalam event antara lain, yang pertama itu media partner yang membantu memperluas promosi dan publikasi acara. Yang kedua itu ada community partner yang mendorong partisipasi dan keterlibatan audiens. Yang ketiga itu ada operational partner seperti vendor atau penyedia jasa yang mendukung kebutuhan teknis dan logistik. Contohnya dalam penyelenggaraan Festival Kuliner Nusantara, tim event bekerja sama dengan media lokal sebagai media partner untuk promosi, komunitas UMKM kuliner sebagai community partner untuk mengisi stand makanan, dan vendor tenda serta listrik sebagai operasional partner. Dengan kolaborasi seperti ini, acara menjadi lebih efisien, terorganisir, dan menarik lebih banyak pengunjung. Keberhasilan partnership bergantung pada komunikasi yang terbuka, komitmen bersama, dan rasa saling percaya. Oke, next. Baik, selanjutnya ada risk management and contingency planning. Risk management sendiri itu adalah proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan potensi risiko yang bisa mengganggu jalannya suatu proyek ataupun kegiatan. Selanjutnya, untuk contingency planning sendiri, artinya adalah rencana alternatif atau cadangan yang disiapkan jika risiko tentunya dalam event benar-benar terjadi. Nah, di sini kita bisa lihat kalau potensi risikonya secara umum itu sudah pasti ada cuaca. Cuaca sendiri kadang kan kalau event ada hujan, angin kencang yang pastinya dapat ganggu kegiatan outdoor. Nah, contingency planning yang bisa kita lakuin itu apa sih? Yang pastinya kita bisa cari rencana alternatif lokasi indoor. Terus selanjutnya, yang kedua itu ada teknis. Eh, Potensi risiko teknis ini kan sering terjadi banget ya di event yang pastinya seperti kendala sound system, listrik, ataupun venue. Nah, yang contingency planning yang kita bisa lakuin itu adalah backup peralatan teknis siaga. Terus selanjutnya ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia sendiri adalah bisa kekurangan panitia, keterlambatan talent dalam acara, dan sebagainya. Nah, contingency planning yang bisa kita lakuin itu sudah pasti jadwal shift panitia. Jadi kita atur lagi, terus kita bikin backup dan sebagainya. Terus selanjutnya yang keempat ada sponsor. Sponsor sendiri ini kan juga berperan besar dalam event yang pastinya ada risikonya itu merupakan pembatalan dari brand sendiri dan sebagainya, juga bisa keterlambatan penyampaian dana. Nah, contingency planning yang bisa kita lakukan itu apa sih? Yang pastinya kita bisa bikin perjanjian MOU sponsor yang ketat, juga dana darurat. Terus yang terakhir ada keselamatan. Keselamatan sendiri itu bergantung dengan nyawa manusia sendiri. Nah, misalnya bisa terjadi cedera dalam peserta ataupun keadaan-keadaan darurat lainnya. Nah, contingency planning yang kita bisa lakuin itu adalah menyediakan tim medis dan jalur evakuasi. Nah, selanjutnya. Nah, di sini ada ada contoh risiko, dampak, kemungkinan, dan level dari risiko dari yang dapat terjadi di event. Yang pertama, cuaca buruk. Dampaknya udah pasti tinggi, apalagi kalau misalnya eventnya itu ada di outdoor. Nah, kemungkinannya itu sedang, karena kan kita sendiri itu gak bisa memprediksi entah mau hujan ataupun panas. Jadi levelnya itu termasuk merah. Terus habis itu di sini ada teknis
teknis sendiri itu kan sedang, nah kemungkinannya tinggi, nah levelnya itu merah. Sumber daya manusia, dampaknya itu sedang, kemungkinannya juga sedang, berarti levelnya kuning. Nah, kalau sponsornya batal, dampaknya itu sedang, kemungkinannya juga sedang, levelnya itu masih kuning. Terus habis itu selanjutnya keselamatan karena bergantung dengan nyawa seseorang, berarti dampaknya itu tinggi, kemungkinannya tinggi, dan levelnya merah. Jadi di sini kalau misalnya ada dampak ataupun kemungkinan yang tinggi, itu ada di level merah, sedangkan kalau misalnya ada dampak, salah satu dari dampak ataupun kemungkinan yang sedang, berarti levelnya masih kuning. Selanjutnya, bisa dilanjutkan. Oke, untuk selanjutnya ini post-event evaluation dan follow-up. Yang pertama ini post-event evaluation itu proses menilai apakah event yang dilaksanakan itu sudah berhasil atau tidak. Itu dilakukan tahap evaluasi. Di sini kita bisa melihat jumlah peserta dibanding target, tingkat keaktifan peserta selama kegiatan, feedback yang masuk melalui survei, kontak baru yang diperoleh, serta ROI atau Return of Investment, yaitu apakah biaya event yang dikeluarkan bisa dikembali ataupun menghasilkan keuntungan. Penilaian ini tuh penting karena angka-angka indikator ini menggambarkan bagaimana strategi event yang kita rancang dari awal bekerja di lapangan. Bukan hanya jumlah peserta, tapi kualitas interaksi dan respon audiens juga dinilai. Jadi, evaluasi bukan hanya angka, tapi juga gambaran efektivitas dari program event yang sudah dijalankan. Selanjutnya itu evaluasi juga mencakup tahap untuk evaluasi. Nah, selanjutnya itu di tahap follow up ini itu setelah evaluasi selesai untuk menutup event dengan baik dan profesional, tapi ini tuh mencakup mengirim ucapan terima kasih kepada peserta maupun sponsor, mengunggah dokumentasi acara ke media sosial, serta membuat laporan hasil event kepada sponsor atau stakeholder, serta membuat catatan poin-poin perbaikan sebagai acuan agar event berikutnya itu dapat berjalan lebih baik. Follow up ini tuh adalah bukti bahwa event ini tuh punya kesinambungan, kita menjaga hubungan baik dengan sponsor, vendor, dan audiens supaya mereka bisa ikut berkolaborasi lagi di event selanjutnya. Dokumentasi dan laporan akhir ini jadi bukti kerja profesional dan catatan perbaikan membantu kita menghindari kesalahan yang sama untuk event berikutnya. Oke, boleh dilanjut. Oke, selanjutnya ini ada contoh format evaluasi singkat. Nah, di sini tuh aku kasih contoh itu nama eventnya itu launching product experience travel yang dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2025. Dan target audiensnya itu yaitu mahasiswa dan Gen Z dari usia 18 sampai 25 tahun. Dan indikator evaluasinya itu ada kehadiran, engagement peserta, feedback, ROI, dan media sosial. Nah, indikator ini tuh dipilih karena bisa menggambarkan performa event secara menyeluruh, mulai dari angka kehadiran sampai seberapa besar event ini memberikan dampak digital. Kemudian untuk hasil yang dicapai yaitu pertama, kehadiran mencapai 85% dari target, engagement yang tinggi atau aktif di sesi Q&A dan games. Ketiga, feedback positif, 78% peserta merasa puas, dan ROI yang tercapai itu lebih dari 12% dari biaya hasil dari event. Kemudian media sosial itu meningkat dari mulai IG Reels mendapat 1.200 views. Lalu ada catatan perbaikan juga. Yang pertama itu perlu menambahkan MC yang interaktif di awal dari sesi, agar suasana itu lebih cepat untuk menghidupkan event tersebut. Lalu yang kedua itu ada waktu registrasi mungkin bisa dibuat lebih cepat, atau sistem antrian itu kan jadi panjang, jadi mungkin nextnya bisa dibuat lebih cepat lagi. Dan yang ketiga itu perlu penempatan booth sponsor lebih di tengah supaya lebih terlihat nama brandnya. Nah, catatan perbaikan ini tuh penting karena evaluasi bukan hanya menilai apa yang berhasil, tetapi juga apa yang masih bisa disempurnakan. Dengan catatan konkret seperti ini, event berikutnya bisa berjalan lebih efisien dan lebih baik untuk mengadakan event next selanjutnya. Oke. Berdasarkan seluruh pembahasan tadi kita melihat bahwa event management bukan hanya pelaksanaan di hari H, tetapi mencakup proses dari planning, organizing, executing, sampai evaluasi. Setiap tahap saling berhubungan untuk mencapai tujuan event. Dengan anggaran yang tepat, dukungan sponsorship dan partnership yang relevan, serta mitigasi resiko yang dipersiapkan sejak awal, event bisa berjalan lebih efektif. Evaluasi akhir juga penting karena dari situ kita bisa melihat keberhasilan dan mendapatkan insight untuk perbaikan agar event berikutnya lebih profesional dan berkelanjutan. Oke, next.
Oke, segitu aja penjelasan dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.